Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi 16 April 2024. Puji syukur di pagi ini kita masih diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan nafas kehidupan untuk menikmati pagi yang indah yang semuanya kita percaya berasal dari kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Karena penyertaannya sepanjang malam sehingga kita dapat bangun dan merasakan pagi yang indah saat ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita sebelum melanjutkan berbagai aktivitas kita luangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Hosea 5 ayat 15 hingga Hosea 6 hingga ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 5 ayat 15 sampai Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan kasih karunia-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu telah bangun, tidak kekurangan satupun. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tentunya nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan atas kami, sehingga kami dapat bangun dengan merasakan pagi yang indah. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, tanggung jawab kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami sehingga kami dapat memahami dan kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 5 ayat 15. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Pasal 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu pertobatan semu. Pertobatan semu. Nabi Hosea menyampaikan penghukuman kepada Israel. Tuhan menarik diri dari tengah-tengah umat. Ia tidak mendengarkan doa Israel sampai mereka mengakui kesalahan dan menanggung hukuman. Tentu saja Tuhan menjauh sampai umat menyadari kebutuhan akan kehadirannya dan sungguh-sungguh mencari pertolongannya. Penyampaian penghukuman dan penarikan diri Allah mengejutkan hingga menyadarkan mereka sesaat.
Mereka bermaksud mengakui kesalahan dan berbalik kepada Allah dan menunjukkan pengetahuan mereka tentang kebangkitan. Namun, hanya sesaat Israel memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan dengan melaksanakan upacara keagamaan, tetapi tidak menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ciri-ciri pertobatan semu adalah bibir mengaku dosa, tetapi hati tetap menikmati kejahatan. Mereka bertobat bukan untuk kembali kepada Tuhan, tetapi hanya untuk menghindari konsekuensi dosa, dalam hal ini munafik. Mereka mengakui Allah, tetapi masih percaya kepada Allah lain. Mereka memiliki pengetahuan tentang keberimanan kepada Allah, tetapi tidak menghidupinya. Mereka suka bertopeng kesalehan di depan manusia, misalnya rajin ke ibadah, memberikan persembahan banyak, tetapi yang tampaknya adalah respon keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan ingin seluruh hidup menjadi ibadah dan persembahan kepadanya. Dengan kata lain, kasih kepada Allah, sesama, dan alam semesta dinyatakan dalam hidup sehari-hari, bukan suatu saat tertentu saja. Sebab Tuhan menolak ritual yang sekedar rutinitas persembahan kurban. Menjaga sikap dan pengenalan tentang Allah perlu terus dilakukan, karena janji keselamatan tidak disediakan bagi pertobatan semu. Amin, firman Tuhan. Mari satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami sadar untuk tidak melakukan pertobatan yang semu, pertobatan yang hanya melalui mulut saja, pertobatan yang hanya sebagai rutinitas saja. Tetapi kiranya Engkau mengajar kami, menuntun kami untuk melakukan pertobatan yang betul-betul tulus ingin kembali kepadamu. Ajarlah kami untuk fokus kepadamu saja ketika kami mengakui kesalahan kami, dan ketika kami melakukan pertobatan, kami menghidupi pertobatan itu, sehingga kami dapat dibaharui dan tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup menurut firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu akan lanjut melakukan aktivitas kami. Berbagai tanggung jawab kami, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, memberkati kami, menjaga kami sehingga apa yang kami kerjakan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, buat anak-anak kami maupun kami yang masih dalam masa pendidikan, kiranya Engkau senantiasa menurunkan hikmat-Mu atas kami. Tuntun sertai kami sehingga dalam kami menjalani masa pendidikan kami, itu kami boleh berpengharapan hanya kepadamu saja. Tuhan, bagi kami yang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga melalui obat-obatan, makanan, minuman, maupun tenaga medis, Engkau sungguh menyatakan kuasa-Mu atasnya, sehingga daripada semuanya itu kami boleh memperoleh kesembuhan, dan nama-Mu lah yang kami muliakan. Tuhan, kami yang dalam keadaan duka, kami percaya ketika kami berpengharapan kepadamu, hanya dari Engkaulah penghiburan yang sejati, mengobati hati yang terluka, dan menuntun kami sehingga kami memperoleh sukacita, dan tentunya kami memperoleh damai sejahtera untuk lanjut melangkah dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami yang dalam masa tua kami, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami di hari-hari tua kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sebab kami sadar sekalipun fisik kami lemah, tetapi iman kami kuat teguh kepadamu saja ya Tuhan. Berkati kami di masa-masa tua kami, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu nyata atas hidup kami. Tuhan, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai,
menuntun sehingga pelayanan kami dapat menyenangkan hati-Mu, dan orang-orang yang menerima pelayanan kami sadar akan kehadiran-Mu sungguh nyata atas hidup mereka. Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, demikianlah Renungan Harian Toraya edisi 16 April tahun 2024. Kiranya kita diajar untuk tidak hidup dalam pertobatan semu, melainkan bagaimana kita mengaplikasikan pertobatan kita melalui hidup yang dipulihkan, hidup yang diperbaharui, sehingga hidup kita hanya fokus untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan daging pada diri kita. Untuk itu, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.